إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatul Islam, senantiasa kita memuji Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Sesungguhnya kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan adalah nikmat keislaman dan keimanan. Maka kewajiban kita adalah untuk mensyukuri nikmat yang besar tersebut dengan cara terus beramal saleh dan menggali ilmu Allah yang telah Allah berikan kepada Rasul-Nya. Lalu beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Demikian dari zaman ke zaman, setiap ulama menyampaikan ilmu untuk menjadi sebuah penerang dalam kehidupan kita. Di antara yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, sebuah ayat yang mulia, yang hendaknya kita jadikan sebagai moto dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Dalam surat Al-Insyirah, Allah mengatakan فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila kamu telah selesai, maka berdirilah. Menjadi pendapat para ulama, di mana para ulama tafsir ketika menafsirkan ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, artinya apabila kamu telah selesai dari melaksanakan urusan dunia kamu, berupa mencari nafkah ataupun yang lainnya, fansab, maka berdirilah untuk akhiratmu. Segeralah kamu lakukan kehidupan akhiratmu. Ini adalah merupakan perkara yang akhal Islam yang Allah perintahkan. Apabila kita telah mencari dunia, kemudian setelah itu kita segeralah mencari akhirat kita. Sementara pendapat yang kedua dari pendapat para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini artinya apabila kamu telah selesai beribadah, maka segeralah kamu bersiap-siap menuju ibadah berikutnya. Karena kehidupan manusia hendaknya tidak lepas dari ibadah dan ibadah. Apabila kita telah selesai sholat 5 waktu misalnya, segera kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai berzikir, segera kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya. Setelah kita selesai bulan Ramadan, kita melaksanakan puasa sebulan penuh, segera kita pun melaksanakan puasa berikutnya, yaitu puasa Syawal dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama tafsir. Dan dua pendapat tersebut sebetulnya tidak bertentangan sama sekali. Karena orang yang mencari dunia tiada lain adalah untuk mencari kehidupan akhirat apabila ia niatkan untuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mencari nafkah, kalau ia tujuannya adalah untuk mencari nafkah yang Allah wajibkan kepada dia, untuk menafkahi anak dan suami dan istrinya, maka itu menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang melakukan perbuatan yang sifatnya duniawi, apabila itu memang tujuannya untuk karena Allah, di jalan Allah dan sesuai dengan syariat Allah, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya akhal Islam, manusia Allah ciptakan untuk ibadah. Maka kita berusaha untuk berpindah dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya. Apabila kita telah selesai dalam ibadah mencari nafkah, kita berusaha untuk mencari ibadah yang lainnya.
dengan berusaha banyak berzikir kepada Allah, dengan salat, dengan membaca Quran dan yang lainnya. Apabila kita telah selesai di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, segera kita bersiap-siap menuju ibadah berikutnya, berpuasa di bulan Syawal. Kemudian setelah Syawal, berikutnya kita akan menjelang, yaitu bulan-bulan haram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Muharram. 3 bulan haram yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sangat diperintahkan kita untuk banyak berbuat kebaikan di dalamnya. Faya ummatal Islam, betapa indahnya seorang muslim, seorang mukmin yang hidupnya tak lepas dari ibadah ketika ia telah selesai dari satu ibadah menuju ibadah berikutnya. Karena ibadah itu bukanlah sebatas artinya kita hanya sholat, membaca Quran, tidak. Akan tetapi itu ibadah, kata Syekhul Islam, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Setiap perkara yang dicintai oleh Allah berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi, semua yang Allah cintai. Anda berolahraga karena untuk melaksanakan hak badan Anda agar sehat, kemudian bisa beribadah dengan tenang, dan dengan kesehatan itu Anda bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sakit dari ibadah kepada Allah. Maka itu menjadi kebaikan insya-Allah. Maka ya umatul Islam, inilah moto seorang mukmin. Seorang mukmin, ia berusaha untuk menjadikan bagaimana waktu-waktunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang-orang barat yang mengatakan the time is money, katanya, waktu adalah harta, karena bagi mereka kehidupan itu hanyalah dunia. Mereka tidak meyakini adanya kehidupan akhirat. Sementara kita orang yang beriman mengatakan bahwa waktu itu adalah pahala. Dia ingin berusaha setiap waktunya, setiap menitnya, setiap jamnya. Dia bisa meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah ya akhwal Islam, perbuatan ini hanyalah untuk orang-orang yang ia yakin benar kepada Allah dan kehidupan akhirat. Oleh karena itu Allah berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu hendaklah kamu berharap. Iya, seorang mukmin hanya berharap kepada Allah semata. Seorang mukmin hanya menggantungkan pengharapannya kepada Allah. Yang dia inginkan dalam hidupnya, satu tujuannya, cinta Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak ingin menjadikan cinta manusia sebagai tujuan ia terbesar. Karena manusia bisa berubah-ubah hatinya. Hari ini ia cinta, mungkin besok ia benci. Sedangkan apabila Allah sudah mencintai kita, Allah mampu menjadikan hati-hati manusia mencintai diri kita. Sehingga pada waktu itu ya akhal Islam, tujuan terbesar dalam hidupnya adalah keridhaan Allah semata. Subhanallah, betapa mulianya seorang mukmin, sehingga ketika ia ditimpa kesulitan apapun, ia bersabar karena ia harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia diberikan kesenangan, ia tidak tertipu, bahkan ia bersyukur kepada Allah karena yang ia harapkan di hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Rasulullah kagum kepada seorang mukmin karena itu. Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin itu. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau ia ditimpa kesenangan, ia bersyukur, maka itu kebaikan untuk dia. Wa in asabathu dharra sabar. Apabila ia ditimpa kesusahan dan kesulitan, ia pun bersabar, fakana khairan lah, maka itu adalah kebaikan untuk dirinya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, kata Rasulullah, dan itu tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang beriman saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam,
Ketika seseorang di hatinya hanya mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, di saat itulah ia akan diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya orang-orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat saja yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh, kata Rasulullah, kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Ya, seorang mukmin di hatinya adalah harapannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat tadi, wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Rabbmu hendaklah kamu berharap, sehingga Allah berikan dia kekuatan untuk menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan orang yang mengharapkan dunia, sesuatu yang terbesar di hatinya adalah dunia, jangan harap ia bisa menjalankan syariat Allah. Jangan harap ia bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Karena perintah-perintah Allah dan Rasulnya seringkali tidak sesuai dengan kepentingan dunia kita, ya akhwal Islam. Seringkali batasan-batasan Allah membuat seseorang yang menginginkan dunia itu seakan-akan itu adalah penjara bagi dia. Sehingga akhirnya berapa banyak orang-orang yang mengharapkan dunia, di mana dunia menjadi sesuatu yang terbesar di hatinya. Ia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ia tidak peduli dengan halal dan haram lagi. Sebagaimana Rasulullah sudah mengabarkan dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalin nasu fihi min aina akhadal mal am min halal am min haram. Akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, nanti manusia tidak peduli lagi ia dari mana ia mengambil, apakah dari cara yang halal atau dari yang haram. Karena di saat itu yang mereka harapkanlah dunia, tidak mengharapkan lagi karunia Allah, tidak mengharapkan lagi keridhaan Allah, tidak mengharapkan lagi kehidupan akhirat. Na'udzubillah ya akhwal Islam. Maka jadilah kita anak-anak akhirat dan jangan kita menjadi anak-anak dunia. Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya akhirat itu pasti akan datang dan dunia itu pasti akan pergi, dan setiap mereka mempunyai anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kamu, kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kamu anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في هذا البلد يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.